Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayyuhat talamid, marhaban bi hudurikum bil madah al-aqidah wal akhlaq fi fasli sabi' wa fasli dars al-awal ma Ustadz Mabrur. Tayyib. Al-an hayya bina nabda bi qira'ati du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hai sobat hebat Matsa Surba, kembali lagi di YouTube channel Matsa Surba dengan Pak Mabrur. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi pelajarannya yang sebelumnya kita telah membahas tentang taubat dan taat. Kali ini kita akan melanjutkan materi pelajarannya, yaitu ikhlas. Ikhlas ini sesuatu yang sangat mudah diucapkan, tapi ternyata sangat sulit, cukup sulit dilakukan karena berhubungan dengan soal hati, bukan soal fisik, tapi urusan di dalam perasaan. Nah, itu yang membuat bahasanya itu mudah diucapkan, tapi prakteknya sulit. Apa sih itu ikhlas itu? Ikhlas itu adalah menurut bahasa Arab, karena ini materi agama, jadi mesti kental dengan soal-soal yang berkaitan dengan Arab-Araban. Ikhlas itu berasal dari kata akhlaso yukhlisu ikhlason, yang artinya itu bersih, murni, tanpa campuran apa-apa. Maksudnya tidak ada perasaan-perasaan lain, murni hanya kepada Allah, maksudnya begitu. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti memurnikan niat, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala atau semata-mata mentaati perintahnya. Jadi kalau ikhlas dikaitkan dengan perasaan-perasaan lain selain Allah, itu namanya bukan ikhlas, tapi nanti ada bahasan tersendiri. Ya bisa jadi riya, bisa tanpa mengharap apapun dari siapapun, atau macam-macam. Intinya ikhlas itu perbuatan yang hanya ditujukan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala saja. Selain itu tidak. Karena ini urusan agama, maka semua perilaku agama itu selalu ada dasar hukumnya. Tidak ada yang lepas dari dalil atau dasar hukum, dasar perintah, yang tentunya semuanya itu diambil dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 2-3 itu ada fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ala lillahi dinul kholis. Ingatlah, hanya kemuliaan Allah lah agama yang betul-betul bersih. Yang dimaksud bersih di sini adalah bersih dari syirik, dari persekutuan, dari campur tangan orang lain. Selanjutnya adalah kita akan memberi contoh. Ini sekedar contoh. Anak-anak, sesungguhnya ikhlas itu tidak bisa dicontohkan secara fisik. Hakikatnya tidak bisa. Tapi kita hanya sebagai manusia hanya bisa memberi atau menunjukkan indikator-indikator, ciri-ciri orang yang ikhlas itu biasanya seperti apa. Nah, untuk mempermudah memberi gambaran tentang ikhlas, itu dalam tanda petik seperti ini. Saya sebut tanda petik karena ikhlas itu urusan dalam hati. Jadi misalnya Ahmad Saifuddin misalnya, itu seorang siswi kelas 7 MTS Surya Buana. Setiap hari Selasa ia melaksanakan tugas piket di sekolahnya. Dalam melaksanakan tugasnya, ia tidak perlu menunggu datangnya teman-teman, kemudian dilihat oleh guru, oleh kepala sekolah atau wali kelas atau siapapun. Ahmad Saifuddin langsung mengerjakan tugasnya tanpa menunggu apapun. Kalau merasa bahwa itu adalah tugasnya, maka ia langsung mengerjakannya tanpa menunggu instruksi terlebih dahulu atau dilihat oleh siapapun.
pada saat pelaksanaan tugas piketnya dia juga ia lakukan dengan ikhlas tanpa mengeluh, tanpa mengharapkan penghargaan dari guru atau dari siapapun. Itu salah satu indikatornya. Atau kalau dalam hal ibadah misalnya gini, secapek apapun, sengantuk apapun, misalnya sepanjang itu masih bisa dilakukan ya. Walaupun capek, dia belum melaksanakan sholat isya, misalnya kondisi cuacanya itu sangat dingin, tapi dia merasa atau sadar diri bahwa dia merasa ada kewajiban yang belum ia lakukan, misalnya sholat isya misalnya. Dia lantas mengambil air wudhu sekalipun kondisinya sangat dingin tanpa ada keluhan apapun. Nah, itu insya Allah dia masuk dalam kategori orang yang ikhlas gitu. Itu salah satu cirinya, indikatornya, tanda tanya orang ikhlas. Insya Allah seperti itu. Sekali lagi bahwa pada hakikatnya yang tahu ikhlas apa tidak sesungguhnya hanya Allah dan dirinya sendiri. Namun indikatornya ada, diantaranya seperti yang disebutkan Pak tadi itu. Terus apa? Kira-kira kalau misalnya kita sudah ikhlas itu terus apa misalnya? Yang kita dapatkan itu kalau ikhlas itu apa misalnya? Nah, yang pertama, tidak merasa bangga jika perbuatan baiknya itu dipuji orang lain. Nah, jadi misalnya dia melakukan suatu kebaikan, terus ada orang yang merasakan kebaikan itu dirasakan oleh orangnya tadi memuji, maka dia tidak silau, tidak bangga dengan perbuatan baiknya atau pujian orang lain tersebut. Seandainya ada perbuatan yang kurang berkenan di hati orang, kemudian dia dicela, dia juga tidak minder, tidak merasa kecil hati karena dicela oleh seseorang. Dia tidak mengurangi nilai atau perbuatannya, entah itu baik atau buruk. Tapi yang pasti orang yang ikhlas itu pasti masih positif, masih baik. Yang kedua, bisa memperoleh kepuasan batin karena dia merasa ikhlas, puas, bangga, rela melakukan sesuatu tanpa ada dorongan, tekanan, sanjungan atau apapun. Jadi ringkasnya dia puas sekali, merasakan kepuasan batin karena melakukan tanpa ada tekanan atau dorongan dari siapapun, hanya semata-mata mengharap ridha dari Allah. Yang ketiga, merasa senang karena ada harapan bahwa apa yang dia lakukan itu mesti diridhai Allah. Yang berikutnya, dia dapat menjaga keistiqomahan perbuatan baiknya itu. Kalau orang itu tidak macam-macam, niatnya hanya ikhlas karena Allah, pasti dia istiqomah karena nggak ada tendensi apapun. Dan yang pasti dalam pandangan agama, orang yang melakukan keikhlasan itu pasti mendatangkan pahala. Itu sudah pasti itu. Nah, sedemikian baiknya, sedemikian mulianya perbuatan ikhlas itu. Terus caranya bagaimana Pak untuk membiasakan agar kita ikhlas? Kadang-kadang kita itu mau berangkat rajin ke sekolah kalau dikasih sangu yang banyak, kalau dikasih iming-iming apa, dibelikan pulsa atau apa. Sekarang gini, iya kalau ada yang memberikan, kalau tidak ada berarti kemungkinan menjadi tidak ikhlas. Agar kita itu ikhlas, baik tidak ada hadiah, tidak ada apapun dari sanjungan atau apapun, tetap berlaku ikhlas, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Ingat bahwa setiap perbuatan manusia itu ada pertanggungjawaban yang pasti di hadapan Allah SWT. Kemudian tanggung jawab pada masa depan dirinya sendiri, bahkan kadang-kadang tanggung jawab pada orang lain. Yang kedua, bisa menanamkan dengan cara menanamkan kesadaran bahwa apapun yang kita miliki hakikatnya hanya titipan dari Allah. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Mulai dari diri kita sendiri, apa yang kita miliki, baik itu fisik maupun non-fisik. Non-fisik itu termasuk pengetahuan, kebaikan dan seterusnya. Itu semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kita harus mampu meluruskan niat semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Jadi jangan sampai ada tendensi apapun dari orang lain, dari siapapun, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau kita sadar bahwa semuanya akan bertanggung jawab di hadapannya, maka insya Allah setiap kebaikan itu mesti berangkat dari niat yang hanya semata-mata karena Allah. Kemudian berikutnya adalah lupakan bahwa setiap amal kebaikan
yang telah kita lakukan agar tidak memiliki rasa angkuh atau sombong. Ingat anak-anak ya, ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu menjadi sombong. Di antaranya adalah orang itu kalau diberi kelebihan oleh Allah berupa rupa yang tampan atau cantik, itu menjadi biang pemicu. Kalau imannya tidak kuat, akan dijadikan alat untuk kesombongannya. Yang kedua, bisa berupa kekayaan atau kemewahan. Kekayaan yang dia miliki itu kalau tidak dikendalikan dengan niat yang ikhlas kepada Allah, takwa yang tinggi, yang tebal imannya kepada Allah, maka menjadi sarana untuk kesombongannya. Kemudian pintar itu juga demikian. Tidak sedikit orang-orang yang sombong itu, yang disombongkan itu karena pintar. Dari pintar sebagai alat pemicu untuk memunculkan rasa sombongnya. Berikutnya ada pangkat, jabatan, kemudian termasuk ibadah. Ini ibadah. Kalau kalian itu di sekolah itu misalnya nilai yang bagus, atau ibadah yang cerita kepada temannya bahwa dia kalau malam bisa sholat tahajud sampai 8 rakaat, sampai berdoa semalam suntuk dan seterusnya. Kalau itu tidak diikuti dengan yang baik, itu menjadi biang kesombongan. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dalam menjalankan perbuatan atau berakhlak secara ikhlas, ya. Itu selalu, karena semua yang mengendalikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah itu tadi masalah ikhlas ya. Sekarang kita lanjutkan materi lanjutannya adalah tentang istiqomah. Istiqomah ini agak mungkin sedikit kurang familiar Mas Yan ya, masih perlu sosialisasi. Harusnya kita sebagai orang Islam sudah sangat akrab dengan kata-kata istiqomah. Padahal harusnya yang setiap hari kita lakukan itu adalah istiqomah. Nah, ini sebenarnya yang kurang familiar itu mungkin di antara kalian itu baru kata-katanya saja. Tapi secara aplikatif, prakteknya itu sudah kamu lakukan setiap hari. Baiklah, untuk memperdalam pengetahuan tentang apa itu istiqomah, maka baik Pak Mabrur akan menjelaskan ya. Istiqomah itu berasal dari bahasa Arab istaqoma yastaqimu istiqomah, yang artinya itu tegak, lurus, atau dalam bahasa populernya itu kita istilahkan dengan konsisten. Konsisten itu istiqomah. Jadi ada al-istiqomah alamatul karomah. Kemuliaan seseorang itu penyebab awalnya adalah istiqomah. Jadi kalau kalian konsisten, jadi orang yang pintar, orang yang cerdas itu masih kalah dengan orang yang tekun. Nah, tekun itu konsisten, konsisten itu istiqomah. Nah, misalnya orang itu nggak terlalu pintar, misalnya ada anak yang kemampuannya biasa-biasa, mengerjakan soal salah, belajar ini belum bisa, tapi dia tekun, konsisten, terus setiap hari salah, besoknya berkurang kesalahan terus karena keistiqomahan, konsistensinya dia, maka lama-lama orang itu akan menjadi pintar. Bahasa yang populer bahwa konsisten itu mengalahkan kepintaran atau kecerdasan bahkan itu ya. Ada beberapa ulama yang memberikan referensi tentang makna istiqomah. Ada sekian banyak. Pak Mabrur mengutip satu aja, misalnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memaknai istiqomah dengan 3 arti. Yang pertama, artinya istiqomah dengan lisan. Nah, artinya kalau dia berkata-kata ya selalu berkata-kata yang bagus, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak menyinggung orang lain dan seterusnya. Yang kedua, istiqomah dengan hati, yakni dengan melakukan sesuatu dengan disertai niat yang jujur, gak ada tendensi apapun kecuali memang apa adanya. Nah, yang ketiga adalah istiqomah dengan jiwa, yakni senantiasa menjalankan ibadah serta ketaatan kepada Allah secara terus-menerus. Jadi sudahlah, nggak peduli misalnya hawanya dingin atau cuacanya kurang mendukung, sepanjang dia sehat, dia selalu akan menghalau sifat malas-malasannya.
Itulah yang dimaksud dengan makna istiqomah. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa dalam materi agama itu kental dengan urusan penguatan suatu perbuatan yang kita kenal dengan istilah dalil atau dasar perintah. Semuanya termasuk istiqomah itu ada dalilnya. Misalnya dalam Al-Quran surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada lagi, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah, meneguhkan pendiriannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Dia mengatakan, kamu gak usah takut, gak usah gelisah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan. Itu salah satu dalil, dan masih banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan istiqomah. Anak-anak, biar lebih jelas perlu ada contoh biasa itu setiap perbuatan. Jadi intinya kalau akhlak terpuji, akhlak tercela itu mesti minimal meliputi 5 hal. Mesti pengertian, ada dalil. Kenapa dalil? Karena ya agama itu harus dilandasi dengan dalil. Kemudian harus ada contohnya. Nanti ada dampak positifnya kalau memang itu akhlak terpuji. Kalau akhlak tercela ya dampak negatifnya. Yang kemudian nanti akan ada cara membiasakannya bagaimana. Sekarang contohnya misalnya istiqomah itu Ahmad senantiasa melakukan puasa Senin Kamis. Walaupun kondisinya seperti apa, sepanjang dia itu sehat, dia selalu menekan hawa nafsunya. Walaupun diajak temannya untuk berbuka atau diiming-imingi dengan kue atau jajan, dia tidak mempan karena dia istiqomah, dia konsisten untuk menjalankan puasa Senin Kamis. Ada temannya si Ahmad selalu menjalankan sholat duha minimal 2 rakaat secara istiqomah, secara konsisten. Nah, itu yang disebut dengan, jadi perbuatan yang terus-menerus dilakukan itu namanya istiqomah. Tentu yang dimaksud di sini adalah istiqomah dalam hal kebaikan. Ya. Kemudian berikutnya adalah dampak positif. Apa sih dampak positifnya itu? Yang pasti dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 dijelaskan bahwa orang yang istiqomah itu akan mendapatkan surga. Pasti akan mendapatkan surga. Yang kedua, terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Dan amalannya pasti dicintai oleh Allah. Yang terakhir adalah cara membiasakannya bagaimana Pak agar kita bisa istiqomah, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sudah pasti, komitmen kita sebagai orang Islam harus seperti itu. Kemudian menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, belajar terus-menerus dalam hal kebaikan, selalu mentaati peraturan baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang terakhir, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang, nyaman, tidak merasa dipaksa atau merasa terbebani. Anak-anak, demikianlah materi yang bisa Pak Mafrud sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Aktafi dirasatanal yaum, syukron jazilan ala husnih timamikum, hayabina nahtatim biqiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.